para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita berada di surah Ali Imran 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Masih berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan perang Uhud yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Sungguh kalian berangan-angan untuk mati syahid sebelum ketemu musuh. Jadi semangat yang dibawa oleh para sahabat waktu itu, kan sebelumnya ada perang Badar, membawa kemenangan, ada beberapa orang mati syahid. Maka itu pada saat mau pelaksanaan perang Uhud, beberapa sahabat dengan semangatnya ingin atau berangan-angan mati syahid sebelum ketemu musuh. Begitu ketemu musuh dengan berbagai macam kesulitan dan kerepotan, ternyata ada beberapa sahabat yang gentar. Maksudnya semangat itu ada yang menurun. Jadi karena orang kalau mati syahid itu kan orientasinya murni untuk akhirat sudah. Jadi dulu pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau hidup pada masa sering terjadi perang salib. Perang salib itu peperangan antara orang Islam dengan orang Nasrani. Dalam peperangan itu orang Islam, ini periode setelah sahabat jauh. Kok kalah? Kemudian Salahuddin ini melihat sejarah Nabi. Nabi itu mengikuti ratusan kali peperangan tapi gak pernah kalah. Yang paling jelek prestasinya perang Uhud itu.
Apa yang menjadikan Nabi dan para sahabat dalam peperangan itu kok selalu unggul? Salah satunya karena keimanan yang kuat, keimanan ketergantungan terhadap akhirat yang kuat, sehingga semangat perangnya tidak takut apa-apa. Jadi bahkan sahabat-sahabat itu kalau mau berangkat perang bersama Kanjeng Nabi, pamitan kepada istrinya itu mungkin berbeda ya, kayak tentara sekarang mau berangkat perang ditugaskan. Mesti pamitan orang sekarang, "Dek, doakan saya selamat." Mesti begitu kan ya. Minta doa pada orang tuanya, "Bu, Pak, saya mau ditugaskan perang, doakan selamat." Pada anak-anaknya, "Nak, doakan ayah selamat." Kalau sahabat pada zamannya tidak. Minta kepada istrinya, "Dek, doakan saya mati syahid." Begitu. Jadi begitu membara orientasi akhiratnya sehingga tidak takut mati. Bahkan kalau memang ditakdirkan pengen mati syahid. Karena apa? Kalau mati syahid, dia akan diberi keistimewaan, bisa ngangkut istrinya, misalnya istrinya berhak neraka, dimohonkan kepada Allah ditarik ke surga, orang tuanya tarik ke surga, saudaranya tarik ke surga. Itu keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Ya, syahid itu macam-macam. Itu syahid yang syahid dalam peperangan itu. Sebab ada syahid akhir. Itu syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat saja. Sebab kalau syahid dunia akhirat, orang yang mati dalam peperangan, tidak usah dimandikan, tidak usah disolati, itu sudah yakin, sudah itu mau surga. Ada syahid akhirat, misalnya orang melahirkan terus sampai meninggal dunia, itu syahid juga dalam fikih disebut itu. Tapi syahid akhirat tetap dimandikan dan sebagainya. Lah ini para sahabat bermimpi, berangan-angan pengen mati syahid. Tapi kenyataannya begitu terjadi peperangan, ternyata tergoda oleh ghanimah, rampasan perang. Nah ini berarti mulai goyah. Belum lagi waktu itu yang membuat guncang lagi berita yang disampaikan oleh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan Muhammad meninggal dunia. Itu gempar. Berita itu tidak hanya di kalangan orang-orang kafir. Berita itu sudah merasuk ke dalam para tentara orang Islam. Jadi sampai ya ini untuk mengukur kekuatan keimanan seseorang. Banyak sahabat-sahabat itu yang akhirnya mau murtad. Kalau memang Muhammad sudah meninggal, mari kita kembali kepada agama kita. Yakni jadi kafir lagi. Oh, berat sekali waktu itu. Jadi Kanjeng Nabi kan biasa kadang-kadang kan dalam peperangan itu bukan hanya jadi perang informasi itu juga dilakukan. Nah, yang berat lagi di kalangan umat Islam waktu itu ada kelompok munafik yang selalu mengkacaukan suasana itu. Nah, ini yang menjadi repot itu. Makanya ayat ini kemudian disampaikan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan Tuhan,
bukan siapa-siapa kecuali dia itu utusan Allah. Qad khalat min qablihir rusul, seperti rasul-rasul sebelumnya. Artinya rasul-rasul sebelumnya itu ada yang mati biasa, ada yang mati terbunuh, ada yang mati terbunuh di peperangan. Muhammad ya sama seperti itu. Allah menegaskan seperti itu. Sekaligus untuk menguatkan keimanan. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Apakah kalau Muhammad meninggal atau terbunuh di medan perang, kemudian kalian mau balik menjadi kafir, mau murtad? Wah, ini ayat yang diturunkan oleh Allah. Wahai para sahabat, kalau kamu mendengarkan berita bahwasanya Muhammad terbunuh di medan perang, di perang Uhud, kemudian mau kembali murtad. Nah, ini tantangan keimanan bahwasannya para sahabat pun itu diminta untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu manusia biasa. Cuman dia diangkat menjadi nabi dan rasul Allah. Jadi waktu itu ada sahabat yang memperkuat, kalau toh Muhammad meninggal, Allah tidak pernah meninggal dunia. Jadi itu sama dengan, jadi pada saat Rasulullah wafat pun kan berita waktu memang betul-betul wafat. Sayyidina Umar itu marah. Dan Sayyidina Umar tidak ada di dekat Nabi. Ada berita bahwasanya Kanjeng Nabi meninggal. Oh, dia membawa pedang. Siapa mengatakan Muhammad meninggal, saya tebas kepalanya. Jadi waktu itu langsung begitu, Abu Bakar yang langsung meredam Sayyidina Umar, dipedeng, kalau kamu menyembah Muhammad, Muhammad meninggal. Kalau kamu menyembah Allah, Allah tidak akan pernah meninggal dunia. Jadi ini ujian-ujian keimanan. Baru setelah itu Sayyidina Umar sadar. Memang kadang-kadang jiwa kita ketika mendengar informasi tentang orang yang dicintai, kemudian mendengar berita duka, ya betul-betul shock, kita itu mesti kaget dan sebagainya. Nah, itu terjadi ketika ini. Padahal Kanjeng Nabi tidak meninggal di perang Uhud. Cuman namanya perang itu juga perang informasi. Ya ini. Banyak sahabat. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang kembali murtad, kembali kepada kafir, sama sekali tidak berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang tetap teguh taat kepada Allah, orang-orang yang teguh imannya dan tidak kembali kepada kemurtadan. Ditegaskan lagi oleh Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Setiap orang pasti mati. Namanya Muhammad itu manusia, nanti juga mati. Jadi jangan sampai seperti ini. Yang apa dulu ya, ada berita-berita. Jadi tokohnya apa itu ditangkap. Enggak, yang ditangkap itu orang lain, sampai gitu-gitu ya. Itu kita harus juga bisa menerima
keadaan yang sesungguhnya. Jadi sampai Kanjeng Nabi pun itu ditegaskan oleh Allah bahwa Kanjeng Nabi itu manusia. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian dengan izin Allah. Semua sudah ditentukan batas waktunya. Antamuta illa biiznillah. Pasti akan mati sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dihindari kematian? Tidak bisa. Dalam Al-Quran disebutkan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kematian kau hindari kayak apapun pasti akan menemui, pasti datang. Oh, kadang-kadang olahragawan sing sehat bugar mati di tengah olahraga juga ada. Begitu. Jadi kematian bukan semata-mata karena sakit. Orang sehat mati ya mati gitu lah. Wong loro gak mati-mati ya gak mati-mati ada. Ono wis dengkul linu, meripat itu bala-bale, operasi, jantung, gak mati dorong wayah ya, gak mati gitu lah. Sehat, waktunya mati, ya mati gitu. Jadi guys, misalnya gini, ya oke lah usaha zahir. Jadi mestinya kan gini, kematian itu sudah ada waktunya. Cuman sehat dan sakit itu perlu kita usahakan. Urip lek loro-loro kan gak enak. Nanti bagaimana kita hidup sehat, urusan mati sudah jatahnya ada. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah jatuh pada waktunya, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Ya sudah waktu itu. Meskipun jantungnya diganti, ginjalnya diganti, waktunya mati ya mati. Tidak bisa. Jadi itu cuman skenario ini. Jadi ini untuk menegaskan. Wa may yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Di sini disebutkan man arada bi amalihi ajrad dunya a'tainahu minha wa laisa lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki dari amal-amalnya itu pengen balasan dunia saja, maka kata Allah akan aku berikan, tapi tidak ada bagian sedikit pun nanti di akhirat. Lah kalau kita itu orientasinya dunia murni, pokoknya urusan dunia dikejar, padahal kita nanti di akhirat juga butuh hidup, dan nanti tidak mendapatkan bagian apa-apa, ya rugi. Rugi kita itu. Ya mulai di kuburan itu kan sudah selesai kita. Rebutan pangkat, rebutan jabatan, suap menyuap, macam-macam kan. Begitu mati, selesai sudah itu, mau diapakan lagi. Kadang-kadang kita jadi butuhnya kita itu ngaji, kadang-kadang ya dikasih kabar gembira, dikasih diweden-weden. Ya karena apa? Kita harus supaya sadar itu. Lah ini berkaitan dengan orang-orang sahabat yang waktu itu yang tidak tahan, begitu orang-orang kafir terpukul waktu perang Uhud dan meninggalkan harta. Orang dulu namanya perang itu kan membawa dengan seluruh perbekalannya, Pak. Jadi dengan seluruh perbekalan, kalau sekarang kan enggak.
Yang bagian perbekalan sendiri, nembak sana dengan pencet tombol macam-macam. Jadi kalau orang dulu pimpinan perang itu ya maju juga. Kalau sekarang kan tinggal perintah-perintah aja. Ayo tembak. Hanya melihat dari komputer barengi para operator. Tembak situ. Gimana keadaan kan tahu. Kalau dulu ya enggak. Jadi barang siapa menginginkan kebaikan atau pahala dunia, aku berikan kata Allah. Tapi di akhirat tidak dibagai sedikit pun. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Aiman arada bi amalihi ajrul akhirah a'tainahul ajra kamilan ma'a ma qasamna lahu minad dunya. Siapa yang orientasinya itu akhirat, maka akan aku berikan pahala di akhirat nanti dan aku bagai juga di dunia. Jadi makanya kita juga orientasi akhiratnya mulai harus kita tata. Wasana jazis syakirin, dan aku kata Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang syukur. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah menegaskan lagi, dulu banyak para nabi yang mati di medan perang, banyak. Jadi ini untuk menegaskan bahwasannya banyak para nabi yang meninggal. Muhammad pun juga nabi. Kalau memang meninggal, ya meninggal itu. Jadi kam minal anbiya qatala li'ila'i kalimatillah wa qatala ma'ahu ulama rabbaniyun wa ubbad solihun qatalu fakutila minhum man kutila. Banyak para nabi bersama pengikutnya jihad li'ila'i kalimatillah. Kemudian ada yang mati biasa, ada yang terbunuh di medan perang. Itu sudah menjadi hal biasa. Ini untuk menguatkan hati para sahabat waktu itu. Jangan sampai kau kultuskan Muhammad seperti Tuhan, tapi yakinlah kau bahwasannya Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Kalau toh ditakdirkan Muhammad sebagai orang yang meninggal di medan perang, itu adalah hal biasa. Jangan sampai menggoyahkan keimanan. Itu kan sampai, oh kalau sudah Muhammad meninggal, kita kembali aja kepada agama kita yang dulu. Nah, jangan. Jadi makanya tantangan kalau kita itu kan kebanyakan Islam sejak lahir. Jadi bagi orang-orang, saya membaca orang-orang yang asalnya bukan Muslim kemudian masuk Islam, tantangannya diolok-olok oleh keluarga, dijauhi oleh anaknya, bahkan istri atau suaminya juga. Oh, ini tantangan betul. Kuat apa enggak tetap di dalam Islam? Kalau orientasi akhiratnya kuat, pasti kuat. Tapi kalau dia itu pindah demi kepentingan dunia, ya tidak akan kuat. Jadi kan ada orang itu, ada karena pacaran, yang perempuan itu non muslim, yang laki-laki muslim, sampai direwangi yang perempuan itu masuk Islam. Bukan karena akhirat, tapi karena senang pada calonnya. Jadi karena urusan dunia.
Dia tidak mau pisah dengan calon suaminya, akhirnya masuk Islam. Begitu suaminya meninggal, balik lagi. Lah ini kan berarti sama dengan seperti itu. Jadi dia masuk Islam bukan karena ingin keselamatan dunia akhirat, tapi karena kecintaan pada calon suaminya. Nah ini juga disampaikan oleh Allah seperti ini. Akhirnya wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tapi para sahabat Uhud waktu itu dengan ayat-ayat ini menjadi sadar, akhirnya mereka mengatakan rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa israfana, dan tindakan-tindakan kami yang salah ya Allah. Fi amrina, pada urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan keimanan kami ya Allah. Itu. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi itu sahabat Uhud waktu itu akhirnya ini. Makanya setelah diberi kekuatan lagi, bayangkan yang kita sampaikan dulu, 3 hari kemudian dalam kondisi luka-luka, ada yang ringan, ada yang parah, itu dimobilisir lagi oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun juga luka-luka. Pakai strategi yang kemudian berangkat ke Hamraul Asad untuk menunjukkan kekuatan, dan dengan membawa obor malam hari yang akhirnya tentara-tentara kafir takut semua. Jadi ya memang berat ya menjadi pimpinan seperti Rasul. Bagaimana gak tergiur? Orang-orang kafir itu sudah meninggalkan harta kekayaannya. Ya wajar juga, manusiawi kalau orang-orang ini kemudian pengen berebut ghanimah, harta rampasan. Tapi kemudian diingatkan, artinya kita juga punya kepentingan duniawi, tapi orientasi akhiratnya juga harus kuat. Makanya doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kebaikan di akhirat. Jangan sampai lupa sama sekali. Jangan sampai gini, akhirat kan opo jare besok. Ya kalau langsung mati ya opo. Nah ini yang jadi ini pelajaran-pelajaran bagaimana Kanjeng Nabi mengarahkan, menasehati, ngeramut para tentara Uhud waktu itu yang diguncang keimanannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam kondisi apapun kita harus tetap orientasi akhiratnya harus kuat, supaya kekuatan mental kita juga sangat kuat. Inilah kemudian ini Allah fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah kemudian memberikan kepada mereka para sahabat di perang Uhud itu thawabad dunya, kebaikan-kebaikan dunia, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan juga diberikan pahala di akhirat. Jadi waktu itu tidak sampai melenceng akidahnya. Persoalan para munafikun yang sejak awal belot, yaitu urusan lain. Tapi para sahabat yang sekitar tinggal 700 atau bahkan kurang waktu itu, semuanya terselamatkan, sehingga Allah menegaskan, maka Allah memberikan
pahala dunia, kebaikan dunia, dan Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Inilah, jadi kalau kita itu tetap teguh menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan punya harapan kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita dan keturunan kita semua selalu mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikuatkan, orientasi akhiratnya dikuatkan oleh Allah, kepentingan dunianya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.